Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar semuanya? Pastinya ya tetap semangat. Nah, begitu juga dengan semangat dari tamu-tamu atau narasumber yang akan hadir di Talk is Fun kali ini, yang mampu mengangkat kearifan lokal, ya, budaya dan juga identitas melalui logat atau dialek daerah, ya. Ada beberapa, ada yang medok, ada yang ngapak. Nah, tamu saya yang pertama adalah seorang konten kreator yang mungkin konten-kontennya sering Anda lihat warawiri di media sosial, ya. Gaul kekinian tapi pakai bahasa ngapak. Siapa dia? Kita intip profilnya berikut ini. Alprat semua, ini bapaknya pada CEO apa ya ngodenya ya? Bagaimana ya jadinya jika aksen ngapak dicampur dengan aksen anak gaul Jakarta Selatan yaitu Jaksel? Jadinya ya kayak gini. Kenapa di Purwokerto yang jelas-jelas uripnya slow living itu bikin gue overthinking terus ya? Inilah Rafli Caniago, konten kreator asal Purwokerto yang mempopulerkan aksen baru dengan sebutan Paksel alias ngapak Jaksel melalui kontennya di media sosial. Yang kasih udah pasti, ternyata kota slow living itu bikin lo overthinking. Karena apa? Purwokerto itu notabene kotanya adem ayem, ya kan? Karena kontennya itu, Rafli menyebut dirinya sebagai CEO of Paksel. Berbagai video ia buat sambil berbicara dengan aksen ngapak dan digabungkan dengan istilah-istilah gaul Jakarta Selatan. Jadi gini ceritanya, gue tuh lagi mandek lah ke pinggir gili kan, beli somai. Pas gue arep bayar, kok gue kerungu suara-suara angin tapi kok kagak ada wujudnya. Hal itu membuat para warganet terhibur dengan cara bicaranya. Keunikan ini membawa perspektif baru anak muda masa kini yang tetap bangga dengan budaya lokal dan tetap kekinian ya. Jamnya obah-obah dewek. Ini gue lagi di kota apa sih? Di Padang 12 ini kayaknya ya. Modern banget. Penasaran bagaimana awal mula tercetusnya Paksel? Yuk langsung aja kita ngobrol dengan Rafli Paksel. Oh, ternyata kosakata yang biasa gue enggo, yang gue pikir itu bahasa Indonesia, ternyata bahasa Jawa. Oke, mungkin ada salah satu yang follow, mengikuti akun Instagram Paksel dan terhibur dengan konten-konten Paksel. Saya datangkan langsung dari Purwokerto, ada anak Paksel, ngapak Jaksel, Rafli Caniago. Halo Kak Tiffany. Aduh, ternyata masih muda ya? Masih muda? Masih muda banget. 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Oke. Paksel, ya. Awal mulai Paksel itu apa sih? Ngapak Jaksel, kenapa ngapak Jaksel? Karena Rafli itu kan lahir di Jakarta, Kak. Rafli lahir di Jakarta, terus Rafli itu berkonten kan. Kenapa bisa muncul ngapak Jaksel tuh karena dari followers yang ngomong ini Paksel nih. Pertama tuh ada yang ngomong Jawakarta, terus kayak yang lain-lain ya gitu-gitulah. Terus akhirnya Rafli ambil kayak Paksel lucu deh, ngapak Jaksel gitu. Karena kan perpaduan ngomong ngapak tapi ada lu-gua-lu-guanya di situ, ada Betawinya juga di situ, kayak gitu-gitulah Kak. Oke. Makanya muncul itu Paksel. Aslinya memang dari daerah-daerah Pantura, Purwokerto gitu? Enggak, Rafli itu aslinya Minang. Iya, Padang. Orang tua papa mama itu di Padang, asli Padang, terus pindah ke Jakarta, terus Rafli itu numpang lahir doang di Jakarta. Oke. Numpang lahir di Jakarta, umur 2 tahun, umur 3 tahun karena papa berwirausaha. Dengan satu dan lain hal pindahlah ke Purwokerto, buka toko di sana. Dan yang anak yang pertama dibawa tuh Rafli. Kebetulan Rafli 4 bersaudara, Kak. Oke. Gitu. Kamu anak? Anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Oke. Dibawalah ke Purwokerto, umur 2 tahun, 3 tahun, sampai sekarang kuliah di sana. Jadi logat ngapaknya ini tuh didapat karena sekolah besar Karena sekolah, karena temen-temen nongkrong, gitulah Kak. Di Purwokerto, full di Purwokerto. Apa pikiran kamu dengan logat ngapak itu sih? Logat ngapak tuh unik, lucu, ngegas. Kayak wong Jepang gitu, Kak. Kayak orang Jepang gitu. Kalau ngomong tuh kayak orang Jepang, kayak penuh semangat, kayak pengen menaklukkan dunia gitu Kak. Logatnya tuh kayak gitulah. Oh, oke. Kayak gitu. Ingat gak konten pertama yang kamu bikin dengan Paksel ini? Ingat, itu tuh sebenarnya tuh konten Paksel tuh awalnya karena keresahan Rafli di waktu Rafli SMA. Itu tuh teman-teman Rafli kan berteman sama yang lebih tua, Kak. Rafli itu paling kecil lah. Bahasa Jawa tuh paling enom. Paling kecil. Terus akhirnya teman-teman Rafli yang udah kuliah dan Rafli masih SMA tuh baliklah ke tongkrongan lagi kan, Kak. Setelah dia berkumpul sama teman kuliahnya. Balik ke tongkrongan yang ada Raflinya tuh, yang biasanya ngomong bahasa ngapak, tiba-tiba lu guanya keluar. Oh, gitu. Terus habis itu Rafli
kok nggak enak didengar ya gitu awalnya. Awalnya nggak enak didengar, kenapa nggak ngomong ngapak aja gitu kan. Karena kan emang di situ kan lingkungannya tongkrongan Rafli orangnya orang Purwokerto semua kan, orang-orang ngapak semua gitu. Ada sering dijadiin candaan lah, sering jadiin candaan dan akhirnya kayaknya lucu deh dibikin konten. 2023 ada Rafli kepikiran buat bikin konten itu. Jadi pure keresahan Rafli, ketemu teman-teman Rafli yang di Purwokerto yang mencoba untuk lu gua itu sih Kak. Oke. Tapi unik nih kayaknya, gitu sih. Di sana sendiri tuh anak-anak muda tuh dengan dialek ngapakan ini? Ngapak, iya. Purwokerto ngapak. Purwokerto ngapak. Kamu kalau ngomong sama temen kamu Banyumasan. Gimana Kak? Kalau ngomong sama temen kamu ya? Kalau ngomong sama temen kayak misalnya, ini lagi di kantin misalnya ini kayak, terus Rafli bilang kayak, aduh kencot banget nih. Kencot temen gitu kayak lapar banget nih gitu. Pengen madang deh, pengen makan deh kayak gitu-gitu Kak. Bahasa ngapak tuh kayak gitulah. Oke. Rafli agak susah nih, soalnya tandemnya harusnya bahasa orangnya orang ngapak Harusnya juga orang biar. ngapak. Enggak, aku cuma yang termangu aja soalnya. Enggak, karena gini, nggak ngerti, tapi aku merasa itu apa ya, unik gitu. Unik. Iya kan? Iya unik. Apa kalau orang-orang ngapak-ngapak itu kan kayak apa ya, ada penekanan, Ada logat yang kandel tuh apa ya? Tebel Kak, G-nya tuh beda, G tuh. G-nya tuh kayak beda. telur. Apa tuh? Makanya kalau ngomong gua tuh nggak bisa, gua pasti ada kol-kolahnya tuh Kak. Di tenggorokan tuh ada kol-kolahnya. Terus ngomong D tuh nggak bisa D biasa, D tuh. Kalau Jadi endok emang ada gimana endok? Endok. endok tuh endok gitu, endok gitu. Endoknya siji, endoknya loro gitu. Endok telur 1, telur 2 kayak gitu. Banyak penekanan sih Kak gitu. Oke. Dari konten-konten yang kamu bagikan dengan bahasa ngapak Paksel ini gitu ya, ada nggak yang akhirnya responsif gitu ya dengan tertarik kayak mau dong gitu belajar bahasa ngapak? Teman-teman Rafli yang Purwokerto kan pendatang ya Kak, kebanyakan ya, mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Purwokerto lah, dan mostly itu dari Jakarta, kebanyakan Bekasi gitu-gitu Kak. Teman-teman kelas Rafli pun kebanyakan tuh Jakarta, Bekasi, Tangerang dan sekitarnya lah. Mereka tertarik sih buat belajar bahasa ngapak, sampai kadang tuh setiap pagi tuh dia tuh pengen diajarin satu kosakata ngapak biar dia tuh setiap harinya tuh nambah terus kosakatanya. Oh iya? Kayak gitu-gitu. Itu kepikiran nggak sih ketika kamu bikin konten Paksel ini ya, ngapak Jakarta Selatan ini akan jadi se-hype ini? Nggak kepikiran karena memang itu pure Rafli cerita pengalaman Rafli pribadi, dan itu Rafli yakin itu banyak yang relate di Purwokerto. Karena tuh orang-orang Purwokerto pasti juga banyak temen-temennya yang mencoba ngomong lu gua gitu loh Kak. Karena kan emang kelemahan anak muda di Purwokerto tuh yang Rafli tahu ya Kak, itu tuh karena logat ngapak tuh sering dijadiin bahan tawa gitu-gitu loh Kak. Karena unik kan sebenarnya. Jadi mungkin dari anak Purwokertonya Banyumasnya aslinya itu tuh kayak yang ngerasa aduh malu deh kayak gitu. Akhirnya mencoba untuk berbaur dengan ngomong lu gua tapi kan ganggu gendang telinga kan Kak. Kadang ada yang nggak pas kosakatanya kayak lu gua tapi ada kosakata ngapaknya kayak gitu-gitulah. Cuman kayaknya lucu nih dibikin konten. Buat kepikiran bakal seramai ini sih kayaknya enggak sih Kak. Oke. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada nggak satu kata atau kalimat ikonik khas Paksel? Ikonik khas Paksel sih sebenarnya nggak ada ya Kak. Cuman lebih ke kayak bukan kosakata ikonik ya, cuman lebih ke nadanya mungkin ya. Kayak misalnya gua GIA, kalau di sini kan gitu kan Kak. Kalau di Purwokerto tuh gua PIA gitu. Gua PIA gitu. Terus apalagi ya? Kosakata ngapak tuh kalau bertanya itu kita bertakon ngomongnya Kak. Bertakon. Okay. Takon itu bahasa ngapak, artinya tuh tanya. Jadi kalau misalnya mau bertanya bertakon. Bertakon. Gitu. Kayak gitu-gitu aja sih Kak paling. Oke, udah dicatat semuanya. Tapi menurut kamu kenapa dialek atau logat ini gampang diterima dan banyak disukai sama orang? Karena mungkin dibalut dengan komedi kali ya Kak. Komedi dan mungkin Rafli yakin banget, maaf grogi Kak. Rafli yakin banget tuh orang Purwokerto, orang Banyumas dan sekitarnya pasti banyak yang relate lah. Banyak yang relate karena emang banyak mencoba untuk ngomong lu gua dan akhirnya lucu gitu. Oke, itu yang akhirnya jadi kekhasannya ya. Iya. Oke, ada tantangan nggak sih ketika kamu ngomong bikin konten gitu dengan logat Paksel ini? Kalau ada tantangan enggak ada sih Kak. Ya. Karena emang itu pure pengalaman, terus akhirnya sebenarnya Rafli tuh bikin konten Paksel itu Kak, buat sarkas ke anak-anak seumuran Rafli. Kayak ini
aku aja yang bukan orang ngapak tuh mau kok konten bahasa ngapak, mau kok ngomong bahasa ngapak, kenapa kalian orang ngapak Kenapa harus malu kenapa gitu? harus malu gitu loh Kak. Itu doang sih sebenarnya. Termasuk inspirasi bikin konten-konten yang lain-lain. Keresahan. Oke. Pure keresahan aja. Keresahan pribadi. Kenapa nggak bahasa Minang? Nah, karena Rafli nggak bisa, Kak. Walaupun Rafli asli Minang KW, Kak, Rafli itu. Jadi papa mama tuh Sama Minang. dong. Tapi tuh bener nggak bisa bahasa Minang kecuali Atau mungkin ngapak Minang, nganang. sebenarnya pengen Minang Maning namanya, Kak. Iya benar. Minang Oh iya Maning. benar. Pengen tuh. Minang Maning. Minang Nah, Maning. tuh. Cuma karena Rafli nggak bisa. Pernah nyoba nggak? Pernah nyoba, cuman akhirnya kayak tetap keganjel gitu, Kak. Tenggorokannya tuh emang mendoan banget. Contohnya. Pas itu Rafli pernah bikin ada yang komen tuh Kak, ada yang komen namanya Minang tapi logatnya ngapak. Itu Rafli sih nggak mencoba untuk Minang Maning, cuman Rafli mencoba untuk ngomong bahasa ngapak. Bahasa Minang. Ngomongnya itu beko dan mengecek Padang. Kau tuh apa ya? Kau tak mengerti kayak gitu lah Kak. Cuman tetap ada yang komen, kok benduannya berasa banget. Rendangnya nggak ada tuh, kayak gitu-gitu tuh Kak. Emang ngapak aja deh kayaknya deh. Oke. Ngapak aja. Tapi lucu juga ya, Minang Maning ya. Minang Maning. Menggabungkan dua dialek atau logat dari Minang dan juga Ngapak Maning. Maning ya. Gitu. Oke, kalau tadi mungkin beberapa kali kan Raffi bilang ini kan berangkat dari keresahan, sarkas kenapa anak muda mungkin di daerah Purwokerto nggak usah malu deh pakai bahasa daerah. Ini kan nggak hanya berlaku untuk anak-anak di Purwokerto ya, maksudnya daerah-daerah dengan Yang lain. Toh dialog atau dialek ngapak ini kan ada di Banyumas, Betul. Kebumen, Cilacap, Tegal-Tegal, banyak, kayak Banjar. gitu juga kan. Dengan ya mungkin ada perbedaan sedikit Iya, lah ya. perbedaan logat dikit doang sih. Kak. Gitu. Nah, message yang mau kamu sampaikan untuk misalnya anak-anak muda zaman sekarang, kalau sekarang anak muda lebih pengennya ke English gitu ya. Bagus juga sih sebenarnya. Bagus. Cuma kalau Rafli tuh karena sadar lidahnya medok tapi muka rendang Kak, jadi kayak ya udahlah ngomong Lidah ngapak mendoan aja. muka rendang gitu Iya, ya. lidah mendoan nih mukanya rendang Kak. Jadi emang susah kan buat bahasa Inggris tapi juga pasti belajar. Cuman kalau misalnya buat anak-anak semuaan Rafli jangan malu-malu lah buat konten bahasa ngapak, buat berbahasa Banyumasan. Karena menurut Rafli itu bukan kekurangan sih Kak, itu tuh unique selling point yang harus kita punya. Dan gak semua orang punya itu sih. Jadi kenapa malu? Atau Rafli bisa sampai sekarang karena Rafli bahasa ngapak. Gitu. Apa ya berkat terbesar kamu yang kamu rasakan karena kamu punya dan bangga dengan ngapak ini? Bisa membahagiakan orang tua. Oke. Terus bisa kuliahin adik. Rafli bisa mempekerjakan. Rafli punya tim. Karena ya bisa membuka lapangan kerja walaupun sedikit lah Kak buat teman-teman Rafli yang di Purwokerto, buat tim-tim Rafli yang di Purwokerto gitu. Oke, inspirasi yang luar biasa sih itu ya. Alhamdulillah. Ya kan bisa punya berkah bukan cuma buat diri sendiri tapi juga Buat orang lain. Iya. Kadang-kadang mungkin kalau jadi konten kreator kan gini, banyak anak muda sekarang pengen jadi konten kreator. Betul. Tapi kadang-kadang bingung berangkatnya tuh mulainya dari mana. Kadang-kadang mungkin kita susah mengenali yang di lingkungan terdekat. Iya nggak? Itu Rafli relate itu Kak. Iya. Ngerasain kayak gitu juga. Ngerasain banget, Rafli tuh ketemu Paxel 2023 Kak. Sedangkan Rafli bikin konten TikTok tuh 2020 awal. Oh Setelah jadi 3 lebih tahun, dulu. lebih dulu konten-konten yang sebelumnya dulu Rafli tuh bikin konten dance, dikatain alay. Oh iya. Terus Rafli sempat bikin grup sama Nggak ada tuh teman-teman. ngapak-ngapakan. Nggak ada. Satu Nggak pun? ada. Nggak ada Oke. satupun Rafli pakai bahasa ngapak tuh nggak ada Kak. Nggak kepikiran malah. Buat ngomong di kamera nih kayak sekarang aja sebenarnya masih grogi Kak. Makanya dulu Ya tuh padahal nggak kepikiran. ngonten di tiap hari rajin banget. Itu karena sendirian. Oke. Karena sendirian, kalau ada tim, Rafli punya studio Kak, tim Rafli di studio kalau misalnya Rafli mau konten, sana beli makan dulu gitu. Biar Rafli sendirian di studio, biar Rafli ngomong kayak gitu-gitu lah, pakai bahasa ngapak kayak gitu-gitu. Oke. Dengan dialek ngapak ini pernah nggak mungkin dari luar gitu ya, di luar Indonesia gitu ya, yang ini apa sih gitu yang penasaran gitu, atau mungkin mimpi kamu dengan si logat ngapak ini supaya apa ke depannya? Rafli pengen bahasa Paxel ini dipakai sama semua orang di Purwokerto, pengennya. Bahasa tongkrongan lah. Kalau di Jaksel tuh kan ada Riko Lubis dengan bahasa bab, zam gitu-gitu kan. Rafli tuh pengen membuat Paxel tuh kayak gitulah. Pengennya itu aja sih.
udah berproses di sana? Nggak ada proses yang apa ya, nggak ada proses yang benar-benar into Signifikan. buat kesana ya, cuman nggak itu ya udahlah Kak, kalau misalnya emang bisa alhamdulillah, kalau nggak ya nggak apa-apa. Oke, aku mau denger dong apa namanya logat Paxel ini. Jadi mungkin satu kalimat gitu ya, atau 1-2 kalimat yang menggambarkan perjalanan hidup Oke. Rafli Paxel. Kameranya mana nih? Ini. Oke. Ya, gua Rafli Caniago, gua berangkat dari daerah dan nggak pernah mengenal insecure, nggak pernah malu, nggak pernah izin, nggak pernah merasa terbelakang dengan identitas gua pribadi. Dan gua berangkat ke Jakarta, bisa sama Kak Tiffany sekarang, itu berkat gua membawa bahasa ngapak itu. Gitu. Jadi buat lu kabeh, jangan pernah malu, jangan coba perspektif kita tuh dirubah yang jangan izin gitu loh, jangan izin dengan bahasa ngapak. Sebenarnya itu kan bisa dijadikan unique selling point yang menurut gua pribadi itu tuh gak kabeh wong tuh punya. Dan di saat lu bisa mengemas itu dengan cara yang oke, gue yakin lu bisa naik step dari kehidupan yang sebelumnya lah. Gitu sih. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Rafli Paxel. Terima kasih. Terima kasih Udah Kak Tiffany. jauh-jauh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan Paxel ini bisa semakin menginspirasi Amin. dan buat anak-anak muda di luar Amin. sana juga tertarik dan Amin. semakin terbuka lagi dengan bahasa daerahnya. Amin. Ya. Oke, Amin. Terima kasih, sukses Kak Tiffany. untuk konten-kontennya. Sukses Kita selalu. tunggu yang konten-konten menghibur Paxel lainnya Pastinya. ya. Terima kasih Kak Tiffany. Sama-sama, Ustaz Jira Togefal masih akan kembali. Saya masih akan kedatangan ada juga satu ngapak lainnya. Lucu banget konten-kontennya menghibur. Aslinya sebenarnya penyanyi, tapi mungkin sekarang atau belakangan lebih dikenal sebagai selebgram atau influencer ngapak. Siapa dia? Tetaplah bersama kami di Tak Isfan. Ya udahlah biar jadi ciri khas. Ngapak bae, ora apa-apa kayak. Ngapak bae. Ngapak bae. Ngapak bae. Kan ada slogannya, orang ngapak ora kepenak. Gimana? Orang ngapak ora kepenak.